Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. stay close terus di 107.7-nya bersama Asep Sunara sebagai. Lepas dari menit 54-nya dari jam 1 malamnya, kita kembali lagi di acara yang sama di sebagai golongan Juri. Oke. Menurut Kang Abeng sendiri, gimana perasaannya setelah berada di Jepang? Tolong maju biar Kak Askar dulu lah. Kak Askar dulu, Kak Askar dulu. Abeng dulu aja. Saya nggak kuat ininya tuh. Gimana motivasi Anda sehingga bisa datang ke Jepang? Motivasi saya ya satu aja sih. Saya pengen sukses itu aja sih. Terus setelah pulang dari Jepang, rencana dan harapannya seperti apa? Rencananya pulang dari Jepang saya mau jadi Hokage ya. Mungkin jadi Hokage ke-8 ya di Indonesia gitu. Itu aja sih. Harapannya atau mungkin pesan-pesannya buat adik-adik atau para koha yang pengen pergi ke Jepang seperti apa masukannya? Ya. Jangan lupa terus bermimpi, terus berusaha. Walaupun gagal berkali-kali ya, terus berusaha. Jangan sampai menyerah. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau bahasa Jepangnya itu Shippai wa seiko no mama. So koto desu. Seperti itu. Tapi menurut saya kegagalan itu adalah suatu kesakitan. Tidak apa-apa. Karena semakin kita sakit, banyak sakit kita akan menjadi semakin kuat. Betul Benar. tidak? Karena semua pujian itu adalah racun. Betul. Semakin kita dipuji, semakin ria. Tak akan terbungkiri di dalam hatinya ada sedikit ria. Api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Menurut Kang Abeng sendiri, gimana suasana di Jepang? Atau mungkin kan ada yang pernah bilang ke saya, hidup di luar negeri itu nggak seindah profil di Facebook. Apakah ungkapan seperti itu benar apa enggak gitu? Tolong dijawab, Kang Asgar mungkin pernah mendengar atau gimana? Mungkin Ya. tanggapannya seperti apa? Mungkin ya kita banyak posting-posting foto yang menyenangkan, kita senang. Sebenarnya itu hanya untuk menutupi bahwa kita ini sebenarnya kesepian, gelisah, capek dan lain-lainnya. Oh, berarti kata kuncinya pura-pura bahagia gitu. Betul. So. Tapi sebenarnya kita memang benar-benar bahagia gitu. Tapi belum bahagia. Nanti bahagianya mungkin setelah pulang dari sini, setelah sukses baru kita bahagia. Jadi di sini itu proses Amin. untuk belajar Iya, dan tadi. untuk menjadi orang sukses itu bagaimana gitu. Kita harus sakit dulu di sini. Itulah Oke, pendapat ya. saya, Kang. Menurut Kang Asgar sendiri gitu, kehidupan di Jepang sama kehidupan di Indonesia perbedaannya seperti apa? Apakah Indonesia juga bisa sama seperti Jepang? Apakah berapa tahun lagi atau perlu pembenahan dalam rangka ataukah mutu pendidikan atau mungkin dalam sumber daya manusianya atau mungkin gimana gitu? Menurut Kang Asgar sendiri yang pernah dirasakan selama hidup di Jepang. Kalau masalah sumber daya manusia, saya rasa Indonesia itu tidak kalah ya dari Jepang itu. Kalau dalam masalah kerja, Indonesia malah menang menurut saya. Tapi keunggulan dari orang Jepang mungkin mereka lebih rendah hati, lebih sederhana dan mau berusaha. Berarti keunggulannya lebih rendah hati, lebih sederhana. Sedangkan di Indonesia orang yang nggak pakai motor atau nggak punya kendaraan untuk pergi ke sekolah, mereka nggak mau sekolah. Tapi sedangkan di Jepang yang bawa motor itu malah dihukum. Jadi berbanding terbalik gitu. Soalnya saya juga di bagian Apato, Mensen gitu. Kalau di Indonesia kan kalau yang Apato pakai Mensen itu juga kayak golongan-golongan atas kayak artis, tapi yang punya rumah orang kaya gitu kan. Kalau di Jepang itu malah kebalikannya, yang Apato itu bimbo toyume wa Indonesia Kurang kaya gitu. so Sederhana ya. sedangkan yang punya rumah sendiri itu orang kaya, okanemochi. Menurut Kang Asgar gitu, apa harapan kedepannya program ini? Apakah terus berlanjut ataukah mungkin harapan-harapannya kepada pihak-pihak yang mungkin
memandang sebelah mata kerja keras kita selama di Jepang gitu. Ini sih sharing aja gitu. Harapan terbesarnya ya untuk program ini ya terus jalan. Tapi kekurangan dari ya terutama dari saya ya adalah yaitu kurangnya belajar gitu ya. Jadi memang program ini seharusnya untuk program belajar, tapi kita sendiri gitu lupa kalau kita ini di sini untuk belajar. Kebanyakan orang atau mungkin ya teman-teman yang lain adalah di sini itu untuk kerja dan bersenang-senang gitu kan. Dan inti dari kita di sini itu belajarnya itu hilang. Rata-rata seperti itu. Kalau menurut Sensei Lubis gitu kan, kita ini pada lupa. Kita itu berubah karena kita udah tinggal di luar negeri, kita punya penghasilan yang besar gitu kan. Kita menjadi berubah gitu kan, kita menjadi seperti level kita udah merasa tinggi. Padahal kita masih sama gitu kan levelnya itu. Level pelajar sebenarnya kita ini. Gitu. Kebanyakan lupa gitu. Setelah kita berubah gitu, nantinya saat kita pulang itu kita nggak mau gitu kan berusaha lagi dari awal, itu udah tidak susah gitu kan. Sehingga kita udah merasa tinggi, dan kalau kita sudah merasa tinggi dan terjatuh itu sangat sulit lagi mendaki, untuk mendaki lagi seperti itu ya. Iya. Jadi ya harapannya ya teman-teman yang lain itu janganlah berubah gitu. Terima kasih Kak. Buat kedepannya gitu, untuk menanggulangi, suka kan ada yang bilang, oh di Jepang itu enak, di Jepang itu gajinya gede. Tanggapan seperti itu kepada masyarakat tuh apakah bisa dibenarkan, apakah bisa disalahkan menurut Kang Asgar sendiri yang pernah dialami gitu? Bisa dibenarkan, bisa juga disalahkan. Tergantung dari bagaimana orang itu memahami istilahnya pekerja di luar negeri gitu. Terus apakah menurut Kang Asgar sendiri gitu, level yang kuliah sama yang pelajar di Jepang, apakah itu sama? Mungkin kan perbedaan di Jepang sama di Indonesia kan. Kalau di Indonesia harus ada sertifikasi, kalau S1 lah, inilah. Kalau di Jepang kan siapa yang punya skill itu yang kerja, sedangkan sertifikasi itu belakangan. Nah, jadi gimana ya? Indonesia tuh mungkin belum berapa tahun, saya soal sendiri saya pernah ada kumpulan itu seminar sama seluruh dunia gitu muslim, orang Jepang, saya silahkan teruskan negara saya. Pernah bilang ke saya sendiri, silahkan teruskan negara saya Jepang, silahkan orang Indonesia bawa seluruh harta kekayaan saya dan teruskan Jepang, saya biarkan saya pergi telanjang, saya teruskan Indonesia. Mereka sampai bilang gitu. Menurut tanggapan Kak Asgar, apakah bisa di maksud dan tujuannya dari maksud dari orang Jepang itu bisa ditangkap? Ya, saya juga pernah dengar istilah itu. Saya pun terkejut ya dengan perkataan seperti itu. Tapi melihat dari keadaan sekarang, memang Jepang ini sangat maju ya. Bahkan mereka ini bisa dibilang mungkin makhluk luar angkasa. Karena ya mereka hanya dengan berusaha, dengan semangat aja mereka bisa membangun negeri ini seperti ini. Dengan negeri yang mungkin dibanding Indonesia gitu, negara ini sebenarnya miskin dari segi sumber daya alam itu mereka sangat kurang menurut saya di sini. Tapi mereka bisa maju karena sumber daya manusianya. Mereka ini selalu berpikir kalau kami ini tidak punya apa-apa gitu. Saya ini tidak punya apa-apa dan harus berusaha untuk dapatkan sesuatu. Berbeda dengan orang Indonesia. Mungkin orang Indonesia dengan sumber daya alam mereka terlalu menggantungkan diri kepada pemberian Tuhan gitu kan, sumber daya. Hanya mengambil sumber daya alam saja gitu kan. Dan tidak berusaha untuk mengembangkan gitu dari sumber daya itu menjadi sesuatu ataupun menjadi berguna untuk masa depan gitu. Sedangkan alam bisa hidup tanpa kita, tapi kalau kita nggak bisa hidup tanpa alam. Sebenarnya Ungkapannya seperti itu. Jadi seperti Soekarno juga, Indonesia apakah miskin? Miskin. Apakah Indonesia bodoh? Bodoh. Indonesia miskinkan oleh sistem, dibodohkan oleh sistem. Coba kalau sistemnya dirubah, mungkin Indonesia lebih
kayak dulu, seperti kayak kan kita pernah meraih kejayaan waktu pada kerajaan Majapahit. Itu sebenarnya Indonesia tuh udah dikenal luas sana gitu, di luar sana. Tapi oke lah, terima kasih. Terima kasih Kang. Kita ketemu lagi di channel yang sama di YouTube.